Selamat pagi, masih bersama saya Pendeta Hasudungan Sian dalam pendalaman Alkitab Channel. Hari ini kita akan membahas tentang bahan khotbah untuk besok, yaitu dari Kolose 3 ayat 18 sampai 20. Begini bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya menganalogikan secara sederhana hubungan suami istri itu, kita sebut saja dengan analoginya bagaikan sandal ya, atau sepatu kiri dan sepatu kanan. Sepatu kiri layaknya dipakai oleh kaki kiri, sepatu kanan layaknya dipakai oleh kaki kanan. Itu akan aneh dan akan merusak ya, jika kaki kiri memakai sepatu kanan dan kaki kanan memakai sepatu kiri. Saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di sini, bahwa hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ini tuntutan Alkitab dalam kitab Kolose. Tapi sering terjadi mungkin dalam keluarga, justru hai istri-istri, kasihilah suamimu. Hai suami, tunduklah kepada istrimu. Seorang istri menuntut supaya suaminya tunduk kepadanya. Dan seorang suami menuntut supaya dia yang dikasihi. Ini terbalik. Ini bagaikan kaki kiri memakai sandal sepatu kanan, atau kaki kanan memakai sepatu sebelah kiri. Saudara-saudara, dikatakan juga bahwa ayat ini bisa menjadi polisi bagi kita, atau bisa menjadi pedang. Seorang istri konsentrasi membaca ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dia menuntut suaminya untuk mengasihi dirinya. Padahal ayat ini akan menjadi pedang bagi suaminya. Seharusnya seorang istri harus membaca ayat 18. Hai istri, bawa ayat ini kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Hai istri, tunduklah kepada suaminya. Maka dia akan menjadi ayat, menjadi polisi bagi dirinya. Dan ayat 18 akan menjadi pedang bagi perempuan, bagi istrinya. Jika ayat 18, sang suami konsentrasi, terfokus pada membaca ayat 18. Dia menuntut istrinya untuk tunduk kepadanya. Padahal ayat ini adalah ayat untuk istri yang dibaca oleh istri. Jadi sang suami harus konsentrasi kepada ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jadi kita tidak bisa menuntut orang, suami tidak boleh menuntut istri supaya tunduk. Tetapi suami menuntut dirinya untuk mengasihi istrinya. Sang istri tidak boleh menuntut suaminya mengasihi dirinya, tetapi dia harus menuntut dirinya untuk tunduk kepada suaminya. Saudara-saudara, hal yang pertama tadi saya katakan, bahwa sering terbalik. Sang suami harus dikasihi, sang istri, sang suaminya harus tunduk kepada istrinya, sang istri tunduk harus mengasihi suaminya. Itu terbalik. Maka dia tidak boleh terbalik-terbalik, bagaikan kaki kanan memakai sepatu kiri, sepatu kiri dipakai oleh kaki kanan. Itu terbalik. Ada lagi saudara-saudara yang memakai
sepatu kanan dua-duanya. Itu juga aneh. Kedua belah pihak menuntut supaya tunduk kepada dirinya. Si suami menuntut supaya tunduk kepada dirinya. Istrinya tunduk kepada dirinya. Si istri juga menuntut supaya sang suami tunduk kepada dirinya. Saudara-saudara, saya analogikan lagi. Itu bagaikan sepatu dan sandal. Mereka memakai sandal kanan dua-duanya atau kiri dua-duanya. Aneh. Jadi harus saling melengkapi. Hidup ini bagaikan sandal kiri dan sandal kanan. Kalau saudara memakai sandal ataupun sepatu kiri kedua-duanya, itu menjadi bahan tertawaan. Atau bahan lelucon, atau mungkinnya sesuatu yang sangat aneh. Jadi harus diperhatikan bahwa dia harus pada tempatnya. Bahwa kaki kiri memakai sepatu kiri, kaki kanan memakai sepatu kanan. Tidak boleh kedua-duanya juga sepatu kanan. Tidak boleh dua-duanya juga sepatu kiri. Saudara-saudara, itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, kakinya lengkap, tetapi sepatunya hanya satu. Hanya sang suami yang mengasihi istrinya, tapi sang istri tidak pernah tunduk kepada suaminya. Dia hanya bagaikan seseorang yang memakai sepatu kanan saja tanpa sepatu kiri. Atau sang istri yang tunduk kepada suaminya, tapi sang suami tidak pernah mengasihi daripada istrinya. Mungkin kita analogikan, dia hanya memakai sepatu kiri saja tanpa sepatu kanan. Coba, kalau ada orang memakai seperti itu, mungkin Anda akan mengatakan itu gila dan aneh seperti itu. Oleh sebab itu harus kita lihat bahwa si istri harus tunduk kepada suaminya. Si suami harus mengasihi istrinya. Dan ini harus menjadi polisi bagi diri kita, bukan menjadi pedang untuk sesama kita. Si istri tidak boleh menuntut, membaca ayat 11 mengatakan kepada suaminya, hai kamu suami-suami, kasihilah istrimu. Salah. Sang suami yang membaca ini kepada dirinya, hai kamu suami-suami, kasihilah istrimu. Lalu sang istri akan membaca bagi dirinya, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa perlu kita melihat penempatan yang tepat, tidak ada bertukar, sehingga terjadi keharmonisan keluarga Kristen yang ideal. Dan dikatakan di ayat 20, saudara-saudara, hai kamu anak-anak, taatilah orang tua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya memiliki sebuah cerita tentang seorang anak yang berhasil, yang sukses secara ekonomi, meraih prestasi, dan menjadi orang hebat dan orang berduit, orang kaya. Tetapi dia adalah orang yang taat terhadap orang tua. Pada suatu hari dia ingin membeli sebidang tanah di sebelah bandara. Tetapi dia selalu permisi terlebih dahulu kepada orang tuanya. Mama, saya mau membeli tanah di sebelah bandara. Itu aset yang berharga dan nilainya semakin hari semakin meningkat. Tetapi ibunya yang dari desa, yang dari kampung, yang hanya berpendidikan rendah, bahkan hanya tamat SD, ya mengatakan, jangan nak, untuk apamu itu? Lebih baik belilah ladang yang ada di sebelah rumah kita, sedang dijual. Nanti saya akan olah dan saya bercocok tanam bertani. Mungkin dari sana kamu bisa saya kirim beras sehingga kamu tidak beli beras lagi untuk 2-3 bulan atau mungkin 1 tahun. Bayangkan, itulah perhitungan orang tuanya
supaya anaknya tidak lagi membeli beras. Kebutuhan hanya beberapa bulan saja. Mungkin bisa dikirim 10 atau 20 atau 30 atau 40 kilogram beras. Saudara-saudara, sang anak pun bingung. Sang anak ini sudah berpendidikan tinggi, tapi dia tetap tunduk kepada ibunya. Dia tidak tunduk kepada orang tuanya. Dia tidak jadi membeli tanah yang di sebelah bandara, dan dia membeli tanah seperti yang diinginkan oleh ibunya. Sebenarnya hitung-hitungan ekonomi, ya, hitungan-hitungan rasio sudah sangat tidak baik atau sudah tidak rasional lagi pemikiran itu. Tapi dia tak. Dia tidak membeli tanah yang di sebelah bandara. Dia membeli tanah apa yang dikatakan ibunya, yang untungnya secara hitungan kasat mata hanya sekitar 20-30 kilogram beras per tahun. Saudara-saudara, akhirnya tanah itu pun yang harganya cukup murah itu, yang di sebelah bandara, beralih ke tangan orang lain. Dan lalu dibangun. Tanah bandara itu banyak kayu, sebelah bandara ini banyak kayu. Lalu dipotong semua. Lalu dibangunlah rumah di sana. Ketika proses pembersihan, kayu-kayu yang ada di sana dibakar di halaman rumah. Tiba-tiba terjadi ledakan dari bawah bakaran kayu tadi. Ternyata tanah itu adalah bekas gudang penyimpanan senjata pada zaman penjajahan. Lalu terjadilah ledakan dan rumah yang dibangun itu hancur dan pemiliknya pun mati. Saudara-saudara, ini namanya intuisi. Ada sesuatu yang diketahui oleh orang tua tapi tidak bisa diilmiahkan, dibahasakan secara ilmiah. Saudara-saudara, beberapa tahun kemudian ternyata tanah sawah yang dibeli oleh anaknya di kampung mengandung logam mulia emas di bawahnya, sehingga memiliki nilai tinggi. Tapi bukan karena ini, ibunya mengatakan, hanya karena beras beberapa kilo. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hai anak-anak, taatilah orang tua. Ada intuisi dalam diri orang tua kita yang mungkin dia tidak bisa bahasakan secara ilmiah, tetapi dia adalah real walau tidak bisa dibahasakan secara ilmiah. Saudara-saudara, selamat pagi buat kita semua. Semoga renungan pagi ini untuk persiapan kita menyampaikan firman Tuhan di hari esok, hari Minggu, bermanfaat bagi kita. Selamat pagi dari Muara. Salam dari saya, Pendeta Hasudungan Sihaan, dalam pendalaman Alkitab Channel. Salam.